Shalom Pak. Salam Pak John. Shalom Pak Bambang. Shalom Pak Bambang semuanya. Halo. Salam Pak Ojak. Ya Bapak Ibu sekalian, kita on time. Pada malam hari ini adalah Ke-mute ya Pak Wib. malam ini, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita pada malam hari ini kita ada ibadah penghiburan almarhum Ibu Esther Wagina. Sebelum kita mulai ibadah penghiburan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingat sekali dengan beliau almarhum karena kami sama-sama di ibadah IR1 dan beliau rajin sekali hampir setiap minggu. Karena kalau minggu itu jam 6:30 ada doa, hampir barengan sama saya. Jadi hampir setiap minggu 6:30 sebelum 6:30 udah datang di gereja. Kadang-kadang cuma kami berdua, kita mulai berdoa. Jadi saya ingat sekali dengan almarhum Ibu Esther Wagina di dalam masa hidupnya menjadi teladan bagi yang muda-muda. Jadi saya kadang-kadang pas datang saya turun dari mobil, Ibu Wagina baru turun dari motor diantar dengan motornya. Hampir setiap minggu karena jam 6 jam ini pasti udah datang Bu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita angkat tangan kita minta Roh Kudus sendiri yang ambil bagian pada malam hari ini. Roh Kudus sendiri yang memberi penghiburan dari keluarga besar Ibu Esther Wagina. Biarlah apa yang telah ditabur oleh Ibu Esther Wagina menjadi teladan bagi kita semua yang masih ada. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini, karena oleh belas kasihan-Mu kami masih ada pada hari ini. Juga pada malam hari ini ya Aba ya Bapa, kami kembali berkumpul untuk mengingat, untuk menghibur saudara-saudara kami, keluarga besar Ibu Esther Wagina, yang Kau telah panggil kembali ke rumah Bapa. Yalah, apa yang telah ditabur oleh Ibu Esther Wagina menjadi berkat untuk anak cucunya, untuk saudara-saudaranya, untuk lingkungannya. Terima kasih Roh Kudus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hari di tempat ini, Bang. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai Bapa, teknologi yang kami pakai, internet maupun wifi yang ada, kami serahkan di dalam kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah pada malam hari ini. Ibadah penghiburan ini adalah kuasa Roh Kudus memberkati dimanapun kami berada, walaupun kami berjauh. Haleluya. Amin. Di Tuhan, saudara, kita akan masuk di dalam worship kita pada malam hari ini. Kita bersyukur. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Ambil alih Tuhan ibadah penghiburan pada malam hari ini ya Bapak. Berlawasan anak itu kalau rokian akan saya. Roh Kudus, Roh hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar ya Bapa, Roh Kudus yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus sendiri yang menghibur anak cucunya. Kau telah panggil pulang ibu kami, nenek kami, oma kami di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh lembut, Roh manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari satukan hati kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, senantiasa kita mengucap syukur di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu?
Dengan apa ku membalas cinta? Dengan apa ku membalas cintamu? Sama-sama memanggil namanya. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami bagaimana caranya untuk berterima kasih padamu Tuhan. Melalui penyembahan lagu ini. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kami percaya. Tidak ada satupun yang Engkau kurangi untuk memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan memorial dari video dari Esther. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang silakan untuk menyampaikan sesuatu. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang perkabungan yang saat ini bersama-sama ibadah penghiburan Ibu Esther Wagina. Sebelumnya saya menyampaikan
berduka cita, berempati atas berpulangnya Ibu Esther Wagina yang beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah panggil dalam pangkuan Bapa di surga. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Saya secara pribadi mengenal Ibu Esther Wagina cukup lama, ya. Selain Ibu Esther Wagina ini aktif di FC, beliau juga sama-sama pelayanan di ASER R1 ya. Seperti yang tadi Pak Widoyo sampaikan, ya. Saya melihat ketekunan, kesetiaan Ibu Esther ini menjadi teladan ya bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi banyak orang. Kenapa demikian? Karena saya memperhatikan, melihat ya Ibu Esther Wagina ini pribadi yang setia, pribadi yang kalau di ASER ya sebelum pelayanan kita selalu memulai dengan doa pagi. Jadi kalau ibadah pertama jam 8, jam 7 itu kita sudah ada di gereja, kita sudah berdoa. Nah, sebelum jam 7 Ibu Esther sudah bersama-sama ya dengan tim ASER yang lain untuk berdoa sebelum pelayanan. Nah, ini satu keteladanan. Nah, di FC pun juga demikian, Bu Esther juga cukup lama aktif di FC ya, bukan hanya FC Family ya yang ada di Terate di Legok ya. Tapi juga saya melihat Bu Esther juga cukup aktif juga di senior. Ya. Nah, pada kesempatan ini ya saya hanya mau menyampaikan satu nats ya untuk keluarga yang ditinggalkan, yang mungkin juga untuk semua ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu di Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, Ibu Sulfi, Pak Ojak, dan keluarga, Novi dan keluarga, ya percayalah bahwa janji Tuhan Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Benar saat ini kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan mama, kehilangan oma, ya, tetapi kita percaya sebagai orang percaya bahwa mama, opa, ya Ibu Esther saat ini sudah berada di dalam pangkuan Bapa di surga, sudah damai sejahtera, sudah selesai tugasnya ada di dunia. Nah, oleh sebab itu marilah kita tetap terus meneladani ya ketekunan, kesetiaan ya Ibu Esther di dalam mengiring Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat atas kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak John. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Willy, silakan. Ya, terima kasih Pak John. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat perwakilan dari keluarga Ibu Suli dan Pak Rojak. Ya. Saya mengenal Bu Esther memang sudah cukup lama juga. Waktu lalu beberapa kali kita ada gathering, outing bersama-sama. Ya, beberapa tahun yang lalu lah itu mungkin ya. Nah, kemudian pada waktu terakhir-terakhir kita masih beribadah bersama, saya juga sempat beberapa kali bertemu dengan Bu Esther. Dan pada waktu itu saya juga teringat juga pada waktu pulang ibadah, sudah cukup lama, cukup siang sebetulnya. Karena waktu itu saya juga masih bertahan di CC, siangnya setelah ibadah nggak langsung pulang. Saya sempat lihat juga Bu Esther menunggu kendaraan sepertinya, tapi kesulitan waktu itu, kemudian saya ajak bersama-sama juga untuk mengantar Bu Esther Wagina. Nah, saya lihat Bu Esther memang pribadi yang simple ya, sederhana, beliau tekun juga. Kalau dikatakan bahwa Bu Esther, Pak Bambang tadi katakan juga melayani di ibadah senior ASER, memang waktu itu Bu Esther juga sempat tanya ke saya juga beberapa 2 tahun yang lalu mungkin ya, sebelum ibadah online ini, Ibu Esther sempat nanyakan bagaimana dengan usia dia gitu. Ya saya jawab ya silakan Bu kalau memang masih mau bergabung.
ya silakan saja di ASER, karena memang kita untuk anggota lama kan kita masih tetap welcome dengan usia, kita nggak ada batasan gitu. Nah, yang saya bisa sampaikan bahwa Bu Esther sekarang telah berbahagia dengan Bapak di surga. Kesederhanaan Bu Esther, kesetiaan Bu Esther, sampai di hari tuanya tetap melayani Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Komitmen beliau, walaupun kadang Bu Esther waktu itu juga katakan, kalau nggak ada kendaraan sulit bagi Bu Esther untuk menjangkau ke CC. Waktu itu sepertinya ada pembatasan kendaraan atau bagaimana, jadi kesulitan waktu itu. Ya, saya sampaikan pada keluarga, Ibu Suli, Pak Rojak juga, beliau sudah sampai di surga, sudah di sisi Bapak dengan tenang, dan keluarga tetap dikuatkan. Bu Esther bisa menjadi teladan buat kita. Beliau adalah pelayan Tuhan yang tetap setia melayani di hari tuanya. Beliau melayani, tetap setia, dan terus bertahan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak John. Terima kasih Pak Willy. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berpura-pura. Kita tidak bisa dikatakan kalau orang Kristen berpulang, kita harus bersuka cita. Hati kecil kita pasti duka, hati kecil kita pasti sedih, mengingat Ibu Esther yang begitu setia. Tetapi malam ini kita belajar mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengangkat kita semua, sehingga kita yang percaya boleh masuk surga. Dan percayalah, Ibu Esther sudah sampai garis finish sampai hari ini, melayani dengan setia sampai hari terakhir dipanggil oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur, kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan percaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan dijamin untuk masuk surga. Mengucap syukurlah senantiasa, kita memiliki Tuhan yang baik.
Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan, syukur bagimu. Terima kasih. Urapi kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Pak Timi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Pastor Timi. Malam semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau adalah sumber penghiburan, kekuatan bagi kami, khususnya bagi keluarga besar Ibu Esther. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu menyegarkan kami semua, khususnya keluarga yang berduka Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nah, pada malam hari ini di ibadah penghiburan pada malam hari ini untuk mendiang almarhumah Ibu Esther Wagina, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil. Bentar, saya ambil share ya. Ya, dari Roma pasal 14 ayat 8 yang mengatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wah, ini adalah satu pernyataan Rasul Paulus di dalam surat Romanya kepada jemaat di kota Roma, mau menegaskan kembali bahwa baik kehidupan maupun kematian itu adalah milik Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Wah, ini adalah satu nilai-nilai kehidupan sebagai orang percaya ya. Jadi ini adalah identitas sebagai orang percaya. Bukan untuk manusia secara general, enggak, tetapi buat orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini berlaku nilai seperti ini, kebenaran ini, bahwa jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Hidup dan mati adalah masa. Jadi adalah waktu ya. Hidup dan mati itu adalah waktu, masa. Periode adalah suatu periode. Sedangkan kepemilikan dalam artian status kita itu adalah suatu kepastian bagi orang percaya. Ya. Jadi makanya dikatakan oleh Paulus menegaskan baik hidup maupun mati, kita itu miliknya Tuhan, bukan lagi milik kita sendiri, bukan lagi jadi hamba dosa, jadi miliknya iblis, karena adanya ikatan dosa, enggak. Tetapi buat orang yang ada di dalam Kristus, ya, baik hidup maupun mati, itu adalah kita sudah menjadi milik Tuhan. Jadi yang paling ditakutkan oleh manusia, yaitu maut, yaitu kematian, itu sudah tidak ada kekuatannya lagi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Amin. Jadi ini adalah satu kebenaran yang luar biasa buat kita, terutama buat keluarga ya, buat keluarga Ibu Esther, bahwa kalau Bu Esther sudah mengakhiri pertandingan imannya,
Tadi kesaksian dari rekan-rekan pelayanan, sungguh luar biasa kesetiaan Ibu Esther dalam melayani Tuhan. Tapi sekali lagi, baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Ya, kita adalah milik Tuhan. Yang patut kita syukuri bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita bukan milik dari iblis yang mengikat kita dengan segala dosa-dosanya, kebiasaan-kebiasaan jahatnya, tetapi kita sudah menjadi milik Tuhan. Itu hal yang sungguh suatu kebenaran yang sungguh luar biasa. Jika kita sudah memastikan diri menjadi milik Tuhan, maka baik masa hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Tidak ada masa yang berbeda di dalam kepemilikan. Tidak ada manusia ketika hidup milik Tuhan, lantas setelah mati jadi milik iblis. Nggak ada. Demikian sebaliknya, tidak ada manusia yang semasa hidupnya milik iblis, lalu tiba-tiba mati, dia menjadi milik Tuhan. Jadi artinya adalah bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa saja, hanya sebagian masa. Tetapi Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Itu di slide selanjutnya kalau salah saya. Nah, di next. Nah, ya, jadi hidup dan mati itu adalah tentang masa atau waktu, sedangkan kepemilikan hidup itu adalah satu kepastian bagi orang percaya. Dan perlu kita tekankan bahwa Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masanya. Ya. Jadi hanya hidupnya aja. Matinya belum, enggak. Tetapi Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Tetapi tetap bagi orang yang percaya, yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah satu kebenaran yang luar biasa. Jadi Tuhan kita itu yang menjadi Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan di sini. Di ayat atasnya tadi, sebelumnya, ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11, Raja Salomo mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wah, ini suatu kebenaran yang luar biasa bahwa Tuhan itu yang memegang masa. Dia yang berdaulat atas kehidupan manusia. Ya. Salomo menyadari hal ini dan dia mengatakan segala sesuatu ada masanya. Bahkan kalau di ayat-ayat selanjutnya, ayat 2, 3, dan 4, selanjutnya dikatakan baik hidup ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Wah, Raja Salomo memberikan kebenaran ini bahwa segala sesuatu yang ada masanya itu ada di bawah kendali Tuhan. Nah, yang dia selanjutnya di ayat 11, dia menyadari bahwa manusia itu berusaha untuk menyelami Tuhan, menyelami pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak bisa. Dari awal sampai akhir nggak mungkin manusia dengan kemampuan akal budinya itu terbatas. Manusia ini terbatas, apalagi setelah jatuh di dalam dosa, kita itu terbatas, kita itu harus mati karena adanya dosa. Tetapi sekali lagi, buat kita yang ada di dalam Yesus Kristus, ada satu jaminan pasti bahwa kita menjadi milik Tuhan. Ya, konsep seperti ini dinyatakan dalam zaman Alkitab bahwa arti Tuhan, kata Tuhan itu adalah, kalau bahasa Alkitabnya itu adalah kurios, jadi Tuhan. Itu mengambil dari istilah kehambaan. Berarti kurios atau Tuhan itu adalah majikan. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, majikan. Jadi Paulus mau menyatakan kalau kita manggil Yesus Kristus itu Tuhan, berarti dia adalah Tuhan kita. Dia adalah majikan dalam kehidupan kita. Dialah yang mempunyai kendali sepenuhnya atas hidup kita. Itu perlu kerjasama antara kita. Tuhan memang berdaulat, tetapi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita
sepenuhnya kepadanya, itu tidak akan terjadi. Jadi dia adalah Tuhan, dia adalah Kurios, dialah yang berkuasa atas hidup kita. Kalau istilahnya itu dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, terutama buat keluarga, Ibu Esther sudah meninggalkan kita, sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Tinggal kita yang hidup bagaimana? Kita yang hidup bagaimana? Ya, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa jika kita mati adalah untuk Tuhan. Maka dengan segala sesuatu selalu tinggal di dalam Kristus. Tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Paulus menulis surat Filipi ini pada saat menjelang kematiannya, dia di penjara. Di penjara dia menulis surat Filipi ini, tetapi dia punya satu sukacita yang luar biasa. Dia bisa dengan berani menyatakan bahwa kalau aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Aku sudah bertemu dengan Bapa di surga. Wah, ini adalah satu kebenaran buat kita orang percaya juga ya. Bahwa kalau kita hidup, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menghasilkan buah, untuk terus menjadi berkat, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, untuk memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi pada saat kita mati, nggak ada kesempatan lagi. Dan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selama kita hidup, mari Bapak Ibu sekalian, juga buat keluarga, tetap beritakan nama Yesus Kristus dan beritakan kebaikannya, segala kebaikannya. Walaupun sebenarnya di ayat yang ke-11 dikatakan manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Dari awal sampai akhir itu kita nggak bisa mengerti bagaimana karya Allah dalam hidup kita, betapa besarnya. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Wah, itu nggak bisa terselami kasihnya yang begitu besar. Tapi sekali lagi, mari kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Kalau Ibu Esther Wagina sudah mengakhiri pertandingannya, dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita yang masih tinggal ini, mari terus bekerja untuk dia dan memuliakan namanya. Dan yang ketiga, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Seperti yang saya bilang tadi, konsepnya adalah kita itu sudah menjadi hamba Kristus. Yang tadinya adalah hamba dosa, hamba iblis. Kita mengikuti semua keinginan hawa nafsu dunia karena kita terikat oleh itu. Tetapi saat kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah membebaskan kita. Dia sudah mendeklarasikan kemerdekaan kita. Ya, kalau kita tanggal 17 Agustus kemarin memperingati kemerdekaan Indonesia ke-76, kita harus selalu ingat ya, karena iblis akan selalu mengintimidasi kita sebagai orang percaya. Wah, kamu masih kamu itu sudah nggak mungkin diampuni Tuhan. Wah, kamu itu masih punya kebiasaan. Enggak. Sekali lagi, bagi kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu jaminan yang pasti bahwa kita menjadi hamba Allah. Kita sudah meninggalkan hidup yang lama dan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah satu kebenaran yang pasti yang perlu kita pegang terus, selalu ingat. Kalau kemerdekaan Indonesia diperingati setiap 17 Agustus setiap tahun. Tetapi kalau kemerdekaan kita sebagai orang percaya, wah itu harus selalu kita deklarasikan dalam hidup kita ya. Bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Itu satu kebenaran yang pasti yang harus kita pegang. Jadi kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Artinya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semua harus bagi kepentingan Tuhan dan bagi kerajaannya. Seperti yang dibilang Paulus di dalam Filipi tadi ya. Kalau kita hidup
untuk Tuhan. Tetapi kalau aku mati, itu adalah satu keuntungan karena kita sudah menyelesaikan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, satu kebenaran yang pasti bahwa baik hidup maupun mati kita, bagi orang yang percaya, itu adalah kita milik Tuhan. Dengan sikap hati yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, marilah kita mampu menjadi miliknya dengan benar, dan kita akan dipantaskan untuk dapat memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Tuhan. Kurios, karena itu pastikanlah bahwa kita adalah milik Tuhan. Baik masa hidup maupun pada saat kita mati, kita milik Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah Tuhan kebenaran ini bahwa kami yang percaya kepadamu adalah menjadi milik-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus memelihara kami dan juga menguatkan kami, terutama bagi keluarga Ibu Esther. Tuhan, saat malam hari ini, Roh Kudus-Mu menginsafkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, juga bagi keluarga, penghiburan, kekuatan menyertai keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Saya serahkan Pak John. Pastor Timi. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Ibu Esther. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pelindunganku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya Engkau penolongku. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau urapi Pak Ojak untuk menyampaikan sebuah kesaksian yang untuk menguatkan kita semua. Karena kami percaya iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Silakan Pak Ojak. Salam, selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena acara dari awal sampai pertengahan sampai akan berakhirnya kiranya tetap Tuhan jaga sehingga baik berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pihak gereja, Pak John Winata, Pak Bambang, Pak Timi, dan semua rekan yang ada atas inisiatif untuk mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga kami, yaitu atas dipanggilnya Bunda yang tercinta kami adalah Ibu Esther Wagina. Di mana pada hari Jumat yang lalu tanggal 13 pukul 23:43 kami melihat bagaimana perjuangan orang tua kami ini sampai menghembuskan napas yang terakhir. Tanpa kesan, tanpa kata-kata, sekalipun kami meminta untuk orang tua kami ini untuk berkata-kata sepatah dua kata, namun tidaklah ada kata-kata yang diucapkannya.
Kami sebagai manusia sudah berjuang keras, berusaha untuk membuat agar usia orang tua kami ini lebih panjang, lebih lama. Kami berusaha untuk membuat dia bahagia. Tapi seperti kata Pak Timi tadi, bahwa semuanya ada masanya. Di bawah kolong langit bumi ini tidak ada yang kekal. Hanya ada kasih Tuhan yang kekal. Untuk itulah Bapak dan Ibu, apa yang sudah kami lakukan, firman Tuhan mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi bukan kehendakku. Kehendak-Mu lah yang jadi bukan kehendakku. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai keturunan daripada Ibu Esther Wagina bersyukur dan sangat senang mendengar di mana kami mendengar dari Pak Widoyo, Pak John Winata dan Pak Timi di mana dan Pak Willy, kami sangat senang mendengar di mana kesan daripada Ibu Esther Wagina ini mencerminkan sosok yang baik yang patut dicontoh dan diteladani, karena kami sendiri pun belum tentu bisa melakukan hal yang sama untuk kepada sesama rekan semasa kami hidup. Untuk itu, walaupun demikian, kami sebagai keluarga, saya sebagai mewakili keluarga di sini, bila mana kalaupun ada hal-hal kesalahan ataupun salah-salah kata yang dilakukan oleh orang tua kami ini, kami minta maaf atas semuanya. Dan kami percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan selama kita hidup, kita berharap agar kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling menyupport, saling berbuat kebaikan. Bapak dan Ibu, akhir kata sudah saya sampaikan ucapan terima kasih, dan selanjutnya kami akan serahkan kepada acara yang berikutnya. Terima kasih Pak John, Pak Bambang. Terima kasih Pak Ojak yang sudah menyampaikan kesaksian dari pihak keluarga Ibu Esther. Selanjutnya saya persilakan Pastor Andrew. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Dan tentunya salam buat semua yang hadir pada saat ini dalam sidang perkabungan di penghiburan. Dan saya di sini juga mewakili sekaligus Pak Pastor Billy yang hari ini berhalangan, dan tentunya seluruh tim pastoral juga ya. Dan saya menyampaikan lebih dulu tentunya rasa simpati dan bela sungkawa kami bagi Pak Ojak, Bu Sufiana, yang tentunya secara wajar kita tahu bahwa ditinggalkan orang yang dikasihi adalah seringkali meninggalkan kedukaan gitu ya. Tapi tadi saya juga sudah dengar kesan-kesan dari rekan-rekan sepelayanan, semua memberikan satu kesan. Jadi yang melekat di hati setiap rekan-rekan adalah Ibu Esther ini sebagai pribadi yang sederhana, tekun di dalam melayani, dan memberikan apa yang dia bisa untuk dia berikan bagi kemuliaan Tuhan. Itu menjadi satu kesukaan tentunya. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan dalam firman Tuhan juga, yang paling penting itu ketika kita tahu bahwa kita dimiliki oleh Allah. Sebab ketika kita dimiliki oleh Allah, kita tahu bahwa setiap orang yang dikatakan bahwa berharga kematian, jadi berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Dan tentunya orang-orang yang dimiliki Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Memang di tengah-tengah kedukaan kita bersyukur punya Tuhan yang memberi kepastian kepada kita bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan itu membuat kita tahu kemana
dia pergi ketika menutupkan mata di dunia yang fana ini. Yang dikatakan tadi, semua serba terbatas. Ada waktunya, nggak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya keyakinan dan kepastian bahwa ibu yang kita kasihi, Ibu Esther, baik bagi oma, bagi cucu-cucu, tentunya kita semua tahu bahwa kemana Ibu Esther pergi. Bahkan ketika menutupkan mata di dunia ini, di saat yang sama ada di satu tempat yang menjadi satu jaminan di mana dia ada di dalam sukacita. Biarlah ini menjadi penghiburan tentunya buat Pak Ojak, Bu Silviana, dan juga cucu-cucu yang mungkin ada di sidang perkabungan hari ini, tapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga besar yang saat ini dalam keadaan duka. Dan Tuhan juga yang mampu menghibur kita. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap kuat, dan terus melayani Tuhan sebagaimana teladan yang Ibu Esther telah berikan tentunya buat keluarga besar, supaya kita terus ada di dalam pelayanan, dan kemana kita pergi kita tahu ada dalam satu pertemuan, persekutuan yang indah nanti bersama-sama. Jadi ini hanya perpisahan sementara dan kita akan bersekutu bersama-sama kembali. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup dulu ibadah hari ini dengan bersyukur. Saya ajak kita semua masuk di dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, dalam sidang gabungan atau juga penghiburan, kami semua di tengah-tengah kedukaan kami tahu ada kekuatan dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan, bahkan Engkau selalu menolong setiap anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan juga berikan kekuatan pada kami semua dengan satu keyakinan bahwa orang yang kami kasihi, bunda yang dikasihi, oma yang dikasihi yaitu Ibu Esther, saat ini ada di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ada satu kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur buat seluruh tim yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan juga berkati seluruh sidang yang hadir pada saat ini juga Tuhan berkati. Terlebih lagi secara khusus Pak Ojak dan Bu Sufiana Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, sehingga hamba-hambamu Tuhan boleh terus melayani Tuhan, bahkan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah setiap saudara bersaudara saat ini juga menyatukan hati, terus mendukung akan Pak Ojak juga Bu Supiana Tuhan, untuk sama-sama mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih saat ini biarlah setiap umat Tuhan percaya bahwa ada berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap kita anak-anaknya. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Biarlah setiap kita terus percaya bahwa janji Tuhan yang menyertai kita setiap hari dalam perjalanan hidup kita, setiap saat bahkan sampai kesudahan alam, itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan bahkan keajaiban dan mujizat terjadi di dalam setiap langkah hidup kita yang ada di depan. Dan biarlah hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati semua. Silakan Pak John mungkin. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak John yang sudah pimpin acara kita, Pak Pastor Andri Mantolalo, Pak Timi, Pak Wid, Pak Willy, dan teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Pak Timi, Iya. Pak Bambang, Pak John, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Nanti, Tuhan terima berkati. kasih Pak John, Ucap. Pak Wijoyo, Tuhan berkati semuanya.